Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, materi kali ini mengenai sistem ekskresi pada manusia. Silakan kalian buka modul yang sudah dibagikan oleh wali kelas kalian. Proses pengeluaran pada tubuh manusia itu berdasarkan zat yang dibuang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada defekasi, yakni pengeluaran zat sisa hasil pencernaan yang berupa feses, yang biasanya kalian lakukan setiap pagi hari. Yang kedua adalah ekskresi. Nah, ini adalah materi yang kita akan bahas nanti, yakni pengeluaran zat sisa hasil metabolisme atau karbon dioksida, keringat, dan urin. Yang ketiga adalah sekresi, yakni pengeluaran getah yang masih berguna bagi tubuh, yakni berupa enzim dan hormon. Khusus yang ketiga ini sifatnya masih berguna oleh tubuh, jadi dia tidak dibuang. Namun pada ekskresi, yakni harus dibuang keluar dari tubuh, karena kalau tersimpan di dalam tubuh akan menyebabkan tubuh itu akan tidak optimal atau sakit. Kita langsung pada materi sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem yang pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas karbon dioksida atau CO2 ketika kita bernafas. Yang kedua adalah berkeringat. Yang ketiga adalah buang air kecil atau urin. Selanjutnya adalah alat-alat ekskresi itu sendiri. Ada 4 macam atau organ dari alat-alat ekskresi. Yang pertama adalah ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas khusus pada ginjal. Dalam proses metabolisme dihasilkan zat-zat sisa yang harus dikeluarkan dalam tubuh, karena jika tidak akan membahayakan tubuh. Jadi kalau tersimpan tetap di dalam tubuh itu akan menyebabkan tubuh itu berbahaya atau sakit. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi meliputi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ginjal. Ginjal itu berbentuk seperti kacang merah, berjumlah 2 buah, berwarna merah keunguan, panjangnya sekitar 10 cm, dengan berat kurang lebih 170 gram, dan letaknya di dalam rongga perut di depan tulang pinggang, sedangkan posisi ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan. Nah, ini adalah bagian-bagian ginjal. Di situ kalian bisa lihat bagian ginjal secara luarnya atau bagian ginjal secara morfologinya. Di situ ada arteri ginjal, di mana arteri ginjal itu sebagai penyalur atau pembuluh darahnya menuju ke ginjal dari tubuh. Sedangkan ada vena, yakni pembuluh baliknya dari ginjal ke jantung. Terus ada aorta, saluran kencing, kandung kemih, dan saluran kencing bagian luarnya. Di gambar selanjutnya ada bagian ginjal bagian dalam, yakni ginjal kiri, kulit ginjal atau korteks, ada sumsum ginjal, ada tonjolan ginjal, piramid ginjal, ruang ginjal, pembuluh balik ginjal, dan nadi ginjal. Itu bagian-bagian ginjal kalau kita perhatikan bagian dalamnya, struktur dalamnya. Terus bagian dalam ginjal lebih detail lagi, di situ ada tubulus proximal, glomerulus, kapsula Bowman, arteri, vena, pembuluh kapiler, lengkung Henle, terus ada tubulus pengumpul. Nah, ginjal itu merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berbentuk urin atau air kencing, di mana air kencing itu mengandung air, urea, dan garam-garam mineral. Ginjal tersusun atas kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau disebut dengan pelvis.
Kita bahas mulai dari kulit ginjal. Pada kulit ginjal terdapat nefron yang jumlahnya kurang lebih 1 juta dan berfungsi untuk menyaring darah. Setiap nefron tersusun dari badan Malpighi dan saluran panjang atau tubulus yang berbelok-belok. Badan Malpighi tersusun atas glomerulus yang merupakan untayan pembuluh darah kapiler, tempat darah disaring, dan kapsula Bowman yang mengelilingi glomerulus. Tubulus ginjal terdiri atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Penyaringan darah hingga berbentuk urin meliputi tahap pertama, yakni penyaringan atau filtrasi, kemudian penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan pengumpulan augmentasi. Ini merupakan proses terjadinya air kencing. Yang pertama adalah darah itu sebelum jadi air kencing, itu pertama dia akan mengalami yang namanya penyaringan atau filtrasi, di mana darah yang masih kaya zat sisa metabolisme masuk ginjal lewat arteri ginjal atau arteri renalis. Plasma darah dan zat terlarut disaring oleh glomerulus di dalam badan Malpighi, menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer yang di dalamnya masih terdapat air, glukosa, asam amino, dan garam-garam mineral. Dan itu masih bermanfaat bagi tubuh sehingga dilakukan penyaringan atau filtrasi. Setelah tersaring atau melalui filtrasi, kemudian tahap selanjutnya yakni penyerapan atau reabsorpsi. Hampir semua gula, vitamin, asam amino, dan air diserap kembali di tubulus contortus proximal. Zat-zat yang masih berguna dimasukkan dalam pembuluh darah sekitar tubulus. Hasil penyerapan berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Jadi di sini masih terbentuk urin sekunder karena dia masih mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Sehingga kalau kalian perhatikan air kencing kalian itu kadang sampai berwarna kekuning-kuningan, ada yang warnanya sangat keruh, itu tergantung dari komposisi makanan atau minuman yang kalian konsumsi. Namun jika terjadi warna air kencing yang terlalu keruh, itu bisa dimungkinkan kalian dehidrasi. Jadi sangat dianjurkan untuk banyak minum air. Terus ada bau urin sendiri, karena urin tersebut mengandung amoniak sehingga baunya sangat pesing. Itu urin penyerapan atau reabsorpsi. Selanjutnya tahap augmentasi atau pengumpulan atau pembuangan, di mana di tubulus contortus distal zat sisa seperti asam urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatin ditambahkan ke urin sekunder menjadi urin, ya, yang tadi awalnya di reabsorpsi itu sudah menjadi urin sekunder. Kemudian akan menjadi urin, yakni melalui tubulus collectivus urin menuju rongga ginjal terus ke kandung kemih lewat saluran ginjal atau ureter. Dari kandung kemih, urin keluar tubuh melalui saluran kencing atau uretra. Jadi setelah terbentuknya urin sesungguhnya, urin primer akan terbentuk menjadi urin sekunder, kemudian akan menjadi urin sesungguhnya, akan dibuang melalui saluran ginjal yakni ureter dan saluran kencing atau uretra. Urin yang dikeluarkan ginjal mengandung 95% air. Seperti kita ketahui, urin itu berupa cairan. Jadi 95% itu adalah air. Dan zat yang terlarut yakni ada urea, 50%-nya itu ada urea, asam urat, amoniak yang memberikan bau pesing itu, bermacam-macam garam, terutama NaCl, zat warna empedu yang memberikan warna kekuning-kuningan pada urin, dan zat berlebihan di dalam darah seperti vitamin B, C, obat-obatan, dan hormon. Jadi kalau kalian sedang mengkonsumsi obat atau vitamin, maka air kencing kalian itu akan mengandung juga vitamin, diantaranya ada vitamin B, vitamin C, dan obat-obatan.
akan terbuang karena itu merupakan racun di dalam tubuh kalian. Nah, sekarang selanjutnya adalah fungsi ginjal itu sendiri. Yang pertama, menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Jadi air kencing itu awal mulanya adalah darah. Darah yang melalui 3 tahap. Yang pertama tadi adalah reabsorpsi. Yang pertama adalah filtrasi, penyaringan, dan yang kedua reabsorpsi, penyerapan ulang, dan yang ketiga adalah augmentasi, yakni pembuangan. Jadi itu proses terjadinya air kencing. Selanjutnya, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti urea, asam urat. Seperti kalian ketahui, air kencing tadi mengandung berbagai macam zat yang kita konsumsi sehingga mampu dibuang melalui air kencing, melalui ginjal. Fungsi ginjal yang selanjutnya adalah membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh seperti kadar gula. Orang yang mengalami penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, air kencingnya itu akan memiliki komposisi kadar gula yang sangat tinggi. Makanya orang yang kencing manis itu kadang air kencingnya bisa dikerubuti semut karena tadi dia air kencingnya banyak mengandung kadar gula. Sedangkan kalau pada orang normal tidak terlalu banyak atau tidak terlalu tinggi kadar gulanya. Selanjutnya adalah fungsi ginjal mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, atau maksudnya jadi tekanan osmosis pada sel di luar sel itu yang terlalu pekat akan terbuang melalui ginjal, yakni dengan urin tersebut. Jadi di dalam tubuh kita itu akan seimbang. Misalkan kita mengkonsumsi susu atau teh, seperti kita ketahui minuman tersebut kan tidak secair minuman air biasa yang kita minum atau air mineral, karena air teh, air susu itu mengandung komposisi seperti gula, ada campuran warna juga. Nah, sehingga itu sangat pekat di dalam tubuh. Nah, fungsi ginjal menyeimbangkan tekanan tersebut agar di dalam tubuh tidak terjadi penggumpalan. Terus selanjutnya adalah fungsi ginjal mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Maksudnya di sini di dalam tubuh kita pH-nya atau asam basanya, kadar asamnya itu harus balance atau seimbang. Ketika tubuh kadar pH-nya tidak optimal, maka tubuh kita akan merasakan sakit. Contohnya adalah asam urat, migrain, dan lain-lainnya. Nah, ginjal di sini berfungsi untuk menyeimbangkan kadar asam dan basa kita. Makanya kalau ginjal kita bagus, maka tubuh kita akan merasakan sehat, seperti itu. Selanjutnya adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada ginjal. Yang pertama adalah hematuria. Tanda-tandanya di sini urin mengandung darah. Kadang kalian mungkin pernah mendengar air kencing berwarna merah. Air kencing berwarna merah itu bisa kemungkinan yang pertama karena ada kandungan darah. Yang kedua, kandungan darah itu bisa dimungkinkan karena ada terjadi luka pada saluran kencing seperti pada ginjal, pada ureter, dan lain-lainnya. Nah, penyebabnya di sini adalah peradangan pada ginjal. Ada batu ginjal dan kanker kandung kemih. Ya. Selanjutnya adalah nefrolithiasis atau batu ginjal. Tanda-tanda dari penyakit ini, urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal, saluran ginjal atau kandung kemih. Batu yang dimaksud di sini bukan seperti batu yang kita ketahui ya, maksudnya batu ginjal itu terjadi ketika air kencing di dalam ginjal itu terendap. Ibaratnya kalau kita menaruh air dalam sehari semalam, maka akan ada endapan di dasar air, di dasar gelas tersebut. Nah, itu akan mengkristal. Kristal pada air kencing itu bisa berupa seperti kristal pada serbuk gula pasir. Kalian bayangkan ke arah sana. Nah, kristal itu ketika menumpuk di dalam ginjal akan menyumbat saluran kencingnya, sehingga bisa disebut dengan batu ginjal. Penyebabnya adalah konsentrasi unsur-unsur kalsium terlalu tinggi dan dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter. Jadi penyebabnya adalah konsentrasi unsur-unsur kalsium tinggi. Maksudnya di sini kalian biasanya
terlalu banyak minum minuman yang terlalu mengandung bahan zat-zat kimia yang berbahaya, atau minum minuman yang terlalu pekat. Jadi ginjal kalian sudah nggak mampu lagi sehingga mengkristal di situ air kencingnya. Akibatnya sulit mengeluarkan urin dan urin bercampur darah, akhirnya terjadi luka. Selanjutnya adalah nefritis. Tanda-tanda dari penyakit ini adalah radang ginjal bagian nefron yang diawali peradangan glomerulus. Ya. Kelainan dan penyakit selanjutnya adalah gagal ginjal. Nah, ini gagal ginjal ini tanda-tandanya meningkatnya kadar urea dalam darah. Ya. Kenapa kok bisa terjadi peningkatan kadar urea dalam darah? Karena kalau ginjal sudah rusak, maka otomatis kinerja ginjal tidak optimal lagi menyaring, menyerap, dan mengeluarkan. Sehingga urea yang mestinya harus terbuang dari ginjal, dari dalam tubuh, akan kembali lagi ke tubuh, tercampur ke dalam darah. Seperti itu. Itu dikatakan dengan penyakit gagal ginjal. Penyebabnya apa? Nefritis atau peradangan pada ginjal. Ginjalnya rusak, membengkak, sehingga diakibatkan zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal tertumpuk di dalam darah. Nah, pengobatannya biasanya gagal ginjal ini dilakukan dengan cara cuci darah secara rutin atau cangkok ginjal. Ya, ini pun bukan suatu solusi yang baik sebenarnya. Walaupun terjadi cuci darah, dia harus rutin dan tidak boleh sampai tidak cuci darah. Kenapa? Karena racun di dalam tubuh itu akan terakumulasi kemana-mana, akhirnya akan terjadi penyakit komplikasi, mengganggu organ-organ yang lain. Cangkok ginjal itu pun harus sama, harus riwayat pemilik ginjalnya yang baik, yang bagus, cocok, sesuai. Jadi tidak berarti cangkok ginjal akan menyembuhkan, bukan, malah kedepannya dia akan harus banyak melakukan pengontrolan terhadap dokter. Selanjutnya adalah diabetes insipidus. Tanda-tanda dari penyakit ini adalah meningkatnya jumlah urin, yakni 20-30 kali lipat. Jadi kencingnya itu berlebihan. Biasanya kalau kencing cuman sehari 3 kali, ini bisa 10 kali, berulang kali lah. Walaupun tidak minum, tapi sangat berlebihan. Penyebabnya kekurangan hormon antidiuretika atau ADH. Akibatnya sering buang urin, ya. Atau kalau orang awam itu mengatakan beser, seperti itu ya. Beda dengan orang beser yang ketika kedinginan atau sering karena kebanyakan minum, beda. Tapi kalau karena dia tidak punya alasan kedinginan, tidak banyak minum, terus dia sering buang air kencing, itu sudah tanda-tanda dia penyakit atau terjadi kelainan pada ginjalnya. Pengobatannya adalah pemberian hormon ADH sintetik, ya, oleh tim medis pastinya atau dokter. Penyakit selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini bahasa kesehariannya adalah kencing manis. Tanda-tandanya adalah kadar gula atau glukosa darah melebihi normal. Penyebabnya kekurangan hormon insulin. Apa itu hormon insulin? Hormon insulin itu fungsinya untuk mengontrol kadar gula dalam darah, di mana ketika darah mengandung kadar gula tinggi, hormon insulin inilah yang berperan menurunkan kadar gulanya. Ketika hormon ini sudah tidak bekerja secara maksimal, maka kadar gula akan tinggi, maka terjadilah penyakit diabetes mellitus. Akibatnya, ketika terjadi luka pada tubuh, maka luka pada kulitnya akan sulit sembuh, ya. Pengobatannya pada anak-anak diberikan insulin secara rutin, dan pada dewasa dilakukan diet rutin, olahraga, dan pemberian obat penurun kadar gula darah. Kelainan selanjutnya adalah kencing batu. Tanda-tandanya sulit buang air kecil maksudnya, atau buang urin, karena di situ terjadi penyumbatan pada saluran kencing.
Penyebabnya pengendapan zat kapur dalam ginjal. Jadi air kencing yang ada di ginjal tadi, karena kebiasaan kalian menahan untuk kencing, lama-lama dia akan mengendap dan mengkristal hingga terjadi penyumbatan pada saluran kencing. Selanjutnya adalah pengobatannya, yakni pembedahan atau obat-obatan dan penembakan dengan sinar laser.